PPCJ PPCJ bingung jurusan yang dipilih atau linglung seputaran prodi. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk para calon mahasiswa baru bahwa ada perkembangan yang cukup besar di dalam proses penyelesaian perselisihan atau proses penyelesaian persengketaan. Jadi jika zaman saya lulus kuliah itu kalau tidak mengajukan tes untuk menjadi jaksa atau hakim, biasanya menjalankan tugas keprofesiannya menjadi entrepreneur, dalam hal ini menjadi pengacara atau advokat. Tapi saudara-saudara sekalian, sekarang ini ada banyak profesi-profesi baru dan proses pekerjaannya bisa dilakukan secara daring dan online, di mana proses itu menjadi sangat luas. Jadi dalam penanganan perkara ini tidak hanya terbatas kalau tinggal di Jakarta hanya mengerjakan Jabodetabek, tapi sekarang dengan adanya fasilitas e-court atau online, maka kita bisa melakukan proses menjalankan tugas keprofesian antara Jakarta dengan Singapura misalnya. Inilah perkembangan yang saya rasakan menuntut banyak kesempatan menjadi luas area pekerjaannya, sehingga kita bisa mengembangkan kepraktisan ini. Silakan, itu beberapa hal yang saya cermati 10 tahun terakhir ya. Yang pertama adalah konsultan intellectual property right. Konsultan intellectual property right ini, saudara-saudara sekalian, calon mahasiswa, ini sekarang sudah masuk ke metaverse. Jadi kami tidak hanya menguruskan intellectual property right atau hak kekayaan intelektual seperti zaman dulu hanya merek, paten atau hak cipta, tetapi sekarang turunan-turunannya mulai dari film animasi, kemudian transaksi yang sifatnya maya, kemudian proses-proses jual beli saham atau gade dengan perlindungan intellectual property right yang cukup tinggi sekarang ini. Jadi konsultan hakim ini tetap menjadi dominan bagi para lulusan hukum, kemudian mereka melakukan sertifikasi dan mereka mendapatkan register menjadi konsultan hakim. Berikutnya, nah yang berkembang yang agak unik bukan lawyer litigation yang sekarang berkembang, tetapi non litigation. Jadi kami melihat bahwa perkembangan di kebijakan Europe Council di dunia Eropa, sehingga mereka lebih memilih proses penyelesaian tidak melalui pengadilan, tapi mereka melakukan proses penyelesaian melalui mediasi, sehingga diperlukan lawyer yang basisnya adalah mediator, atau mereka juga menggunakan arbitrase, sehingga lawyer sekaligus arbiter. Tidak hanya itu, tapi juga bisa melalui konsiliasi, sehingga dibutuhkan conciliator. Tidak hanya itu juga adjudicator. Nah, arbitrase sekarang sudah masuk ke proses penyelesaian sengketa di olahraga. Mungkin kontrak kerja antara pemain, kontrak kerja wasit,